Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 14 Oktober 2023. Banyak berita-berita padat yang kami unjuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan. Selengkapnya. Tak cuma berdampak sama ekonomi petani padi, musim kemarau ini juga mempengaruhi ekonomi peternak ikan. Dengan kondisi ikan banyak yang sakit dan mati, buat harga ikan turun drastis. Dari harga ikan nila dijual Rp30.000 per kilogramnya, sekarang turun jadi Rp15.000. Musim kemarau ini tak hanya petani padi yang mengalami kekeringan, tetapi juga terjadi oleh peternak ikan. Kurangnya pasok air untuk budidaya menyebabkan ikan tumbuh tidak sehat dan banyak yang mati. Dengan kondisi demikian, membuat peternak ikan tak berani menjual harga tinggi terhadap pengepul. Ibu Dede selaku pengepul ikan yang berjualan di sisi Jalan Jenderal Sudirman, Kota Lubuk Linggau, mengeluhkan harga ikan turun drastis. Penjual ikan Bu Dede mengatakan, harga ikan nila sekarang ini turun drastis. Semula harga normal Rp30.000, kini hanya Rp15.000 per kilogramnya. Terlebih semenjak kekeringan akibat musim kemarau ini, banyak ikan yang mati. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya, semoga sukses semua untuk peternak ataupun penjual ikan. Ikan nila 15.000 sekilonya, Bu. Ini lagi turun ikannya. Oh, harganya lagi turun. Lagi anjlok nih semua. Temin semua. Biasanya harganya berapa, Bu? Kalau lagi stabilnya itu hampir 30-an kalau stabilnya standarnya. Ini lagi turun anjlok. Jadi seluruh rata-rata ikannya pada mati. Nggak ada yang ibaratnya masih hidup, nggak ada, pada mati semua. Gara-gara apa cuaca ini kan? Oh iya. Kan banyak pada kering. Semoga yang punya ikan ya jangan temin, bisa berhasil tuh kan. Kasihan. Iya. Ya semoga sukses semua lah yang punya ikan nih. Ayu Fitriani, Silampari TV melaporkan. Inilah kondisi Sungai Kelingi Kota Lubuk Linggau pas kekeringan. Nyusut volume banyu di Sungai Kelingi ini juga nimbul ke masalah baru. Banyaknya sampah dan buat pengaruh mata pencarian warga Kota Lubuk Linggau. Kondisi aliran Sungai Kelingi di bawah jembatan mengalami penyusutan volume air yang drastis. Menyusutnya volume air di Sungai Kelingi ini juga menimbulkan masalah baru, seperti kemunculan sampah-sampah yang mengendap di tengah aliran sungai yang mulai berkurang ini. Selain itu, sebagian tepian Sungai Kelingi ada juga yang mengering. Tak hanya itu, Sungai Kelingi menyusut berakibat kemarau ini, berdampak juga terhadap pencarian batu di area Sungai Kelingi karena mudah terhambat di bebatuan yang muncul. Ibu Supina menyampaikan, Sungai Kelingi ini sudah menyusut drastis sekitaran sudah 2 bulanan, dan sangat berpengaruh terhadap mata pencarian kami di Sungai Kelingi ini. Biasanya 100 per hari kini turun, dikarenakan sangat susah membawa tampungan batu menggunakan ban di area Sungai Kelingi ini. Agak lama lah. Sekitar berapa bulan ya? Sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan ya. Oke. Kita dengan keringnya sungai ini kita berpengaruh tak dengan usaha kita yuk? Berpengaruh karena bawa bannya solid kan. Kalau penghasilan cuman kalau biasanya 100 sekarang lebih dikit. Karena susah ngambilnya. Ngambilnya malah susah kalau kering nih. Susah karena nak minggiri untuk bawa ke pinggir kan kita bawa ban kan. Jadi lebih susah bawa. Jadi ya cak itulah. Lagi kan tiap hari cak ini kalau diolak banjir besar, dan banjir baru banyak lagi bahan. Lama ini tidak banjir, Bu? Lama ada banjir sebentar tuh. Waktu itu 2 hari dia tuh sorot lagi. Oh. Iva Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Musim kemarau buat banyu Sungai Kelingi Bendungan Waterpang Lubuk Linggau kering. Jadi, sudah sebulan terakhir pemandangan indah air terjun Waterpang tak terjingok lagi. Musim kemarau yang terjadi saat ini membuat debit air Sungai Kelingi yang melintas di Kota Lubuk Linggau mengecil. Dan itu berdampak ke wisata Bendungan Waterpang Lubuk Linggau mengering sejak bulan terakhir. Biasanya, air bendungan terjun ke sungai yang berada di bawahnya dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun saat ini, pemandangan indah itu tidak bisa disaksikan lagi.
Tak hanya itu saja, Sungai Kelingi Bendungan Waterfront menyusut berakibat kemarau ini berdampak sepinya pengunjung datang ke wisata Bendungan Waterfront saat ini. Petugas parkir wisata Bendungan Waterfront, Pak Arpan mengatakan, air terjun Bendungan Waterfront saat ini tidak mengalir sejak 1 bulan terakhir, berakibat sepinya pengunjung. Ini tidak turun, jadi waterfrontnya agak sepi. Oh, sepi Pak ya. Tadi Pak. Karena suasana banyu ini tidak turun kan. Lah sudah berapa lama Pak untuk ini air Ya, kering? air tidak turunnya sekitar sebulan lah yang ada. Sebulan. Hujan kemarin gimana Pak? Hujan kemarin adalah turun. Turun sehari telah sudah itu besok tidak turun lagi. Tak turun lagi Pak ya. Oke, kalau untuk parkir gimana Pak ini Pak? Untuk parkirnya ini sepi lah keadaannya ini. Berapa dalam seharinya Pak? Paling-paling sehari itu sekitar uang ratusan, tidak ada. Untuk harapan ke depannya Pak? Hah? Untuk harapan ke depannya? Untuk harapan kita ke depan tak mana lah, waterfront ini saja kita nih agar kayak dibagusi, jangan kan, agar pengunjung menarik kan. Ival Walborodi, Selampari TV melaporkan. Jadi pengusaha tak kenal umur. Cak yang dijalankan oleh Ibu Waginem, salah satu warga Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas, semangatnya dalam mencari nafkah tak pantang menyerah. Meskipun cuma dengan berdagang keliling make sepeda. Tak pantang menyerah dalam mencari rupiah, seperti yang sedang dijalani oleh salah satu warga Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Ibu Waginem menekuni dagangannya keliling ke rumah warga hanya dengan menggunakan sepeda. Tak hanya berdagang peralatan rumah tangga keliling, Bu Waginem juga menyandang kegiatannya sebagai petani ubi. Namun karena musim kemarau ini, membuat Bu Waginem terkendala hingga akhirnya hanya menekuni jualannya saja. Ia berdagang peralatan rumah tangga seperti peralatan dapur dan peralatan kebersihan. Dijual dimulai dari harga Rp5.000. Di usianya yang sudah 67 tahun, tak membuat dirinya pantang menyerah untuk menekuni usahanya. Pedagang keliling Bu Waginem mengatakan, jualannya keliling ke desa-desa setiap 5 hari atau seminggu sekali, tergantung kondisi kesehatan badan. Mulai berdagang keliling dari pukul 8 atau 9 pagi. Kembali dirinya menyampaikan, untuk pendapatan omset tidak menentu. Kalau sedang laris, sekali jualan bisa memperoleh hingga Rp1.000.000. Keliling di desa-desa, tiap pintu berhenti aku. Berangkat mulai dari jam berapa, Bu? Kadang jam 9, kadang jam 8. Itu setiap hari jualannya ya, Bu? Enggak, kadang seminggu sekali, 5 hari sekali, badannya enak. Yo 3 hari sekali, tapi pok miturut badannya badan lak tua. Laris dagangannya, terus banyak tagihan tuh. Itu yo kadang dapat 1 juta. Kalau yo pokoknya namanya cari rezeki ya sedapatnya tuh, Nduk. Enggak mesti, Bu. Iya, enggak mesti. Ayu Fitriani, Selampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya Ketegale.